maju dalam pilgub kali ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Beberapa politisi yang berjuang untuk terpilih sebagai anggota DPR RI di Pileg 2024 lalu sudah dipastikan mundur untuk bertarung di Pilkada serentak tahun ini. Keputusan tersebut tentu saja terjadi karena pertimbangan yang matang. Selain karena diminta maju oleh pimpinan partai, kesempatan emas untuk unjuk gigi pun dianggap terbuka lebar untuk mereka. Nah, berikut ini ada 7 anggota DPR RI lolos ke Senayan jadi calon gubernur, wakil gubernur. Airin Rahmidiani. Kita mulai dari sosok Airin Rahmidiani. Nama Airin Rahmidiani sudah tidak asing lagi bagi warga Tangerang Selatan. Ia menjadi wali kota Tangerang Selatan pertama sejak berdirinya kota tersebut pada tahun 2008. Airin menjadi orang nomor 1 di kota Tangerang Selatan selama 2 periode, yakni periode 2011 sampai 2016 dan periode 2016 sampai 2021. Diketahui Airin Rahmidiani merupakan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Dalam pemilu 2024 lalu, Airin meraih suara tertinggi di Dapil Banten 3 yang wilayahnya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Airin berada di urutan pertama suara terbanyak dengan perolehan 302.878 suara. Padahal, Airin merupakan pendatang baru di pemilu legislatif. Meski begitu, ia berhasil mengungguli para petahana di Dapil Banten 3. Namun dibalik itu Airin pun harus mundur dari hasil pencalekan sebab ia sudah ditetapkan sebagai calon gubernur Banten 2024. Ketua bidang perempuan DPP Partai Golkar ini dinilai secara elektoral memang sudah teruji di Banten. Siap untuk menang ya guys? Fatmawati Rusdi. Selanjutnya ada nama Fatmawati Rusdi. Sejatinya Fatmawati Rusdi akan ikut dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Oktober mendatang, sebab ia menjadi peraih suara terbanyak caleg DPR RI Dapil Sulsel 1. Mantan wakil wali kota Makassar ini berhasil menduduki kursi pertama. Adapun Dapil Sulsel 1 meliputi daerah Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Fatmawati Rusdi pun memperoleh 106.806 suara. Namun di Pilgub 2024 ini, Fatmawati memutuskan maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan berpasangan dengan calon gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Pasangan yang dikenal dengan slogan Andalan Hati ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus dengan 10 partai, yakni Gerindra, Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, PKS, Demokrat, Perindo, PSI, dan Gelora. Tangguh juga ya guys untuk dikalahkan. Rudy Masud. Next ada nama Rudy Masud. Sosoknya dikenal sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur dan anggota DPR RI periode 2019-2024. Di Pileg 2024 lalu, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar dengan total suara sebanyak 168.818 suara. Namun Rudy Masud kembali memutuskan untuk maju di Pilgub Kalimantan Timur berpasangan dengan Seno Aji. Nah, pasangan Rudy Masud Seno Aji merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, Nasdem, P3, PSI, PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, PKN, dan Partai Prima. Nah, Rudy yang diusung oleh koalisi gemuk ini menatap Pilkada 2024 dengan rasa optimisme yang kuat dan siap memimpin Kaltim menuju generasi emas di masa yang akan datang. Di atas kertas, peluang kemenangannya sangat besar ya guys. Deddy Mulyadi. Berikutnya ada sosok Deddy Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta periode 2008-2013 dan periode 2013-2018. Setelah itu, Deddy Mulyadi juga berhasil melanjutkan karir politiknya dengan menjadi anggota DPR RI pada periode 2019-2024. Namun pada tahun 2023 ia memutuskan mundur dari DPR RI setelah menyatakan keluar dari Partai Golkar.
Nah, pada Pileg 2024 lalu, Deddy Mulyadi terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jabar 7, meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Dengan suara terbanyak 375.678 suara di dapil tersebut. Namun, ia resmi maju di Pilgub Jawa Barat dan harus merelakan dirinya mundur dari hasil Pileg lalu. Nah, Deddy Mulyadi berpasangan dengan Erwan Setiawan, Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Ia juga anak bos Persib Umuh Mutar yang pernah menjadi wakil Bupati Sumedang usai bergabung dengan Golkar pada periode 2018-2023. Pasangan Deddy Erwan diusung sejumlah partai yang diketahui tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLAS, yakni terdiri dari Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, kemudian Partai Non-Parlemen yakni Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Umat, Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh. Dari sini, kans kemenangan Kang Deddy cukup besar ya. Yohanis Franciscus Lema. Next ada nama Yohanis Franciscus Lema atau yang akrab dikenal dengan nama Ansi Lema. Kader PDIP ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 Dapil NTT 2. Sebagai caleg terpilih hasil Pileg 2024 lalu, Ansi Lema memutuskan mundur sebab ia maju dalam pemilihan Gubernur NTT yang diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Pada Pileg 2024 lalu, Ansi Lema berhasil meraup suara sebanyak 72.833 suara dari Dapil NTT 2 yang meliputi wilayah Pulau Sumba dan Pulau Timur. Nah, di balik keberhasilannya melenggang ke Senayan, DPP PDI Perjuangan pun resmi menunjuknya dan memberi surat tugas untuk maju sebagai calon gubernur NTT pada Pilkada 2024. Yohanis Franciscus Lema pun berpasangan dengan Jen Natalia Suryanto. Ansi Lema memilih Jen sebagai pasangannya lantaran menurutnya sosok perempuan sangat diperlukan untuk mengangkat isu kesetaraan gender di dalam pemerintahan NTT. Pasangan ini pun didukung oleh PDIP, Hanura, PBB, dan Partai Buruh. Rano Karno. Berikutnya ada sosok Sidul alias Rano Karno. Sekarang ia dipercaya sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP. Di samping itu, ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang periode 2008-2011, Wakil Gubernur Banten periode 2012-2014, dan Gubernur Banten periode 2015-2017, menggantikan Ratu Atut Hosia yang dinyatakan bersalah pada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Nah, pada Pileg 2024 lalu, Rano Karno terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten 3. Ia meraih suara sebanyak 149.397 suara. Sebelumnya, Rano Karno juga terpilih sebagai anggota DPR RI daerah Banten 3 masa jabatan 2019-2024. Namun pada Pilgub 2024 ini ia maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Rano berpasangan dengan Pramono Anung yang juga merupakan kader PDIP. Keputusan Rano Karno untuk bertarung di Pilgub tentu saja membuatnya mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI terpilih. Pilihan yang sungguh berisiko ya guys. Taj Yassin Maimun. Terakhir ada nama Taj Yassin Maimun. Di Pilkada Serentak 2024 ini, Taj Yassin Maimun maju sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, mendampingi Ahmad Lutfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Kiprah putra dari ulama NU almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun ini memang semakin moncer ketika ia dipercaya menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Namun, Gus Yassin mengundurkan diri dari Wakil Gubernur Jateng lantaran resmi mendaftarkan diri menjadi anggota DPD Jawa Tengah. Dalam laporan penetapan hasil DPD 2024 oleh KPU, Gus Yassin memperoleh raihan suara tertinggi di Jateng dengan jumlah 3.821.699 suara. Dia juga tercatat meraih suara tertinggi kedua secara nasional setelah nama Alfian Syah Komeng. Dahsyat ya. Nah, dari nama-nama yang Mimin sebut, menurutmu siapa yang paling berpeluang untuk menang di Pilkada 2024 ini? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.